Peristiwa kebakaran yang menghanguskan gedung 6 lantai milik Kejaksaan Agung menjadi pengingat masyarakat tentang bahaya kebakaran yang bisa terjadi di mana saja. Untuk menjaga masyarakat ibu kota dari ancaman kebakaran, petugas damkar menyiagakan robot pemadam kebakaran yang mampu beroperasi di medan berbahaya. Petugas pemadam kebakaran belum lama ini harus berjibaku memadamkan api yang melahap 6 lantai gedung Kejaksaan Agung yang berlokasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk memadamkannya, petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dari malam hari hingga pagi menjelang. Untuk mendukung tim penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dalam memadamkan suatu peristiwa kebakaran, pemerintah menyediakan keberadaan robot docking MVF-5U3 dari Kroasia senilai 37,4 miliar rupiah. Robot yang dikendalikan melalui remote control ini digunakan untuk menanggulangi kebakaran di area-area yang berbahaya, seperti stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pabrik dan gudang bahan-bahan kimia, hingga lokasi yang berpotensi terjadi ledakan. Alat ini tentu dapat mengurangi resiko berbahaya bagi para petugas pemadam kebakaran. Sebab alat ini dapat dioperasikan dari jarak maksimal 1,5 km. Tak hanya itu, robot ini juga memiliki penjepit berbentuk capit untuk membuka akses seperti pintu besi atau alat berat yang sulit dimasuki oleh para petugas pemadam kebakaran. Nah, sebetulnya kita sudah punya teknologi secanggih itu untuk melakukan pemadaman. Tapi intinya adalah yang harus digarisbawahi bagaimana masyarakat juga tetap waspada ya. Betul Karena sekali. tadi api ketika kecil mudah, tapi ketika besar menjadi sangat sulit untuk dipadamkan. Kita akan berbincang langsung dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Bapak Satriadi Gunawan. Selamat pagi Pak Satriadi. Selamat pagi Mas Imam. Baik, Pak Satriadi, kurang lebih per 24 Agustus 2020 ada 987 peristiwa kebakaran dan juga kebencanaan di Jakarta. Rata-rata penyebabnya apa Pak sampai dengan peristiwa sebanyak itu terjadi di ibu kota? Ya, terima kasih Mas Imam. Ini kesempatan yang baik menurut saya karena kebakaran memang banyak faktor ya penyebab kebakaran. Terutama kaitan dengan kita harus bicara 3 pilar dulu. Kaitan dengan masyarakatnya, dengan instansi pemerintah atau swasta, kemudian dengan pemadam. Dari situ kita harus bersinergi, berkolaborasi. Nah, memang kaitan dengan kebakaran yang terjadi di Jakarta, ini pertama memang potensinya dari kaitan dengan cuaca. Cuaca ini musim kemarau kan, saat ini masih kemarau dan musim dari kebakaran. Nah kemudian kurang sadarnya masyarakat terhadap kayak penggunaan listrik yang tidak standar, kaitan dengan kepadatan bangunan rumah, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Nah itu yang kaitan dengan yang di pemukiman. Kemudian kalau untuk yang kaitan dengan di gedung-gedung, memang itu harus ada proteksi kebakaran yang sifatnya dia harus mandiri dan pemeriksaan secara berkala. Kaitannya ada 4, Mas. Pertama, kesiapan proteksi kebakaran aktif dan pasif di gedung tersebut. Kemudian, kaitan tersedianya akses masuk petugas pemadam, tersedianya sarana penyelamatan jiwa, dan terakhir tersedianya MKKG, Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang ada di gedung tersebut. Gitu, Mas. Oke, kalau kita melihat dari mungkin 2 peristiwa kebakaran besar ini yang terakhir ya Mam ya, Betul. ada di permukiman Tambora dan Ya. yang terakhir juga itu di gedung Kejaksaan Agung. Nah itu dalam riset ataupun data yang ditemukan paling banyak di mana Pak Satriadi? Terjadi kebakaran itu potensinya di permukimankah atau memang di gedung-gedung perkantoran? Yang sering terjadi memang menurut data kami yaitu kebanyakan di daerah pemukiman yang padat hunian. Padat hunian yang memang banyak bangunannya masih semi permanen, kemudian juga penataan kelistrikannya juga masih belum tertata. Nah itu sangat berpotensi terhadap kebakaran. Oke, Oke, berarti baik. memang permukiman ini juga menjadi salah satu tantangan ya. Betul, dan di Jakarta penduduknya yang begitu banyak sampai dengan 10 juta,
Apa sebetulnya yang harus kita sama-sama giatkan lagi untuk masyarakat khususnya Pak Satriadi agar tadi penanganan di awal ini kan sebetulnya sangat penting karena kita tahu rumusnya gampang sebetulnya. Api ketika kecil mudah untuk ditangani. Apa yang perlu kita giatkan bersama-sama nih masyarakat? Ya, terima kasih. Jadi yang paling penting memang tadi disampaikan benar, api itu kecil. Pada saat kecil yang ada adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa berdaya, masyarakat bisa mandiri untuk menangani kebakaran. Terutama kaitan dengan pencegahan yang ada di masyarakat. Pertama, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, hindari pemasangan dan penggunaan listrik yang tidak standar. Nah, ini potensi kebakaran dari konsleting listrik hampir 70% di pemukiman akibat konsleting listrik. Kemudian hindari pemasangan stop kontak yang bertumpuk. Nah, ini kadang-kadang masyarakat masih banyak yang menggunakan stop kontak yang bertumpuk-tumpuk gitu. Kemudian hindari kebocoran selang dan regulator pada saat penggunaan kompor gas. Ini juga mengambil andil yang cukup besar kaitan dengan terjadinya kebakaran. Terus jangan biarkan anak-anak bermain api tanpa pemantauan. Kemudian jangan membakar sampah juga tanpa diawasi dan selalu waspada mencegah lebih baik daripada memadamkan kebakaran. Oke. Jadi pemadam kebakaran itu sebenarnya adalah barrier terakhir. Betul. Karena pada saat pemadaman kebakaran datang itu pasti api sudah besar. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu bisa mandiri, bagaimana masyarakat itu bisa sadar akan bahaya kebakaran. Nah, itu yang kami terus galangkan, kami terus lakukan program kepada masyarakat. Baik, selain edukasi di tengah masyarakat, juga ini yang terpenting dan menarik. Kita lihat tadi dalam tayangan bahwa Damkar sendiri memiliki teknologi dalam penanggulangan peristiwa kebakaran. Ada robot-robot tadi yang diperkenalkan. Boleh mungkin Pak Satriadi dikenalkan saat ini Damkar ini memiliki teknologi apa saja sih? Dan fungsinya sehebat apa? Ya, makasih. Ini juga kaitannya saya manfaatkan untuk menjelaskan kepada seluruh masyarakat ya. Kenapa pada saat malam kejadian kebakaran di Kejaksaan Agung RI kita tidak menggunakan unit robotik yang kita miliki gitu. Pertama kaitan dengan operasi kebakaran, strategi operasi kebakaran di Kejaksaan Agung itu kebakaran di bangunan tinggi. Nah, robotik ini berfungsi untuk apabila ada daerah-daerah yang petugas pemadam kebakaran tidak bisa masuk, contoh misalkan yang berpotensi terhadap gas beracun atau hazmat, kemudian ya berpotensi terhadap ledakan, masuk ke kebakaran kilang-kilang minyak, karena dia digunakan dengan menggunakan remote control dari jarak jauh sekitar 500 meter, dan dia bisa mengurai sampai dengan 6 ton barang-barang atau yang bisa menghalangi anggota untuk masuk ke tempat pemadam kebakaran. Nah, kalau kasus yang di Kejaksaan Agung itu memang kebakaran di bangunan tinggi. Jadi yang kita gunakan yang efektif adalah Bronto Skylight atau mobil tangga yang 104 meter dan 55 meter. Kemarin kita gunakan sekitar 3 unit di lokasi tersebut. Oke, jadi digunakannya sebetulnya tadi ya di lokasi-lokasi atau di medan-medan yang dijelaskan oleh Pak Satriadi. Terus kemudian juga ada catatan di Jakarta sebetulnya sulit nih Pak untuk mencari sumber air seperti itu. Tidak semua lokasi mungkin dekat dengan sumber air gitu. Apa yang perlu disiapkan oleh teman-teman baik itu misalnya masyarakat atau pengelola gedung gitu agar tadi ketika terjadi bencana mudah untuk mendapatkan sumber air yang menjadi sumber awal ya untuk pemadaman kebakaran tadi. Ya, jadi kaitan dengan sumber air ini memang sangat penting dengan terkait dengan operasi kebakaran karena memang itu pelurunya ya. Jadi kita memiliki hidran sebanyak sekitar 1.388 yang ada di DKI Jakarta. Nah, memang tidak semua hidran berfungsi dengan baik karena banyak yang tergantung kaitan dengan saluran pipa dari Palija atau ETRA atau PAM yang tersedia. Tapi kita tetap bisa mengandalkan dari sumber air alam yang ada. Contoh kayak di salur got atau kali atau sungai
atau kolam renang atau kayak kemarin di Kejaksaan Agung kita di Taman Mata Tiahu kebetulan ada sumber air, kita gunakan juga bisa kita gunakan. Oke, berarti sejauh ini memang tadi sumber air menjadi tantangan ya. Kemudian selain itu apa aja sih Pak, pelatihan kah, kemudian juga penyediaan alat-alat kah yang juga mendorong ini supaya selain tadi pencegahan dari edukasi, ini ada penanggulangan yang bisa cepat dilakukan oleh teman-teman? Ya. Jadi yang paling utama yang tadi saya sampaikan, bagaimana masyarakat bisa berdaya. Nah, kami punya program, jadi punya program kaitan dengan mencegah instruksi gubernur sudah dikeluarkan, yaitu masyarakat cegah kebakaran. Nah, ini juga melibatkan dari volunteer yang ada di masyarakat untuk mendata rumah-rumah yang daerah yang rawan kebakaran untuk diberikan sosialisasi agar rumah itu tidak lagi jadi rawan kebakaran. Kemudian adanya sistem kebakaran lingkungan yang ada di masyarakat. Jadi siapa berbuat apa, nanti Pak RT, Pak RW-nya membuat satu kelompok, apabila terjadi kebakaran maka dia sudah sigap dan siap untuk menghadapinya. Nah, kemudian sarana prasarana juga kami sudah memberikan beberapa sarana prasarana yang di wilayah-wilayah atau lingkungan yang memang rawan kebakaran. Contoh seperti diberikannya adanya APAR, alat pemadam api ringan, kemudian diberikan juga ada hidran mandiri, Mbak. Hidran mandiri yang kami tempatkan lokasinya, itu ada pompanya, ada tandon air di bawahnya, ada peralatan selangnya, dan masyarakat bisa menggunakan itu untuk bisa melaksanakan pemadaman di lingkungan. Oke, baik. Terima kasih Pak Satriadi sudah berbagi informasi. Semoga masyarakat bisa mendengar dan tadi ya bisa mengaplikasikan dengan baik ketika peristiwa itu terjadi. Jangan sampai nanti mereka lupa dan lari justru. Terima kasih Pak Satriadi telah berbagi informasi di Halo Indonesia. Terima kasih sama-sama. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang lumbung pangan di Polsek Sawah Besar. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.